Rasulullah la nabiyya ba'dah, Shadiqul wa'dil amin, arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Tayyib yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam mazhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini adalah subuh yang perdana. Belum diberikan kesempatan untuk hadir di sini, bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang kalau diberikan kesempatan untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ketiga-tiganya merupakan fondasi dalam agama Islam. Fondasi, yang namanya fondasi itu harus kokoh, harus kuat. Jadi setiap individu yang mengaku beragama Islam, yang mengaku beriman,
maka dia wajib belajar. Ilmu yang wajib dipelajari itu yang pertama ilmu yang berhubungan dengan keimanan. Yang kedua ilmu yang berhubungan dengan keislaman. Yang ketiga ilmu yang berhubungan dengan keihsanan. Sekali lagi, jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Apa itu iman? Kalau di dalam kitab Sa'adah karangan Syekh Abdurrahim Manaf, karangan Syekh Abdurrahim Manaf, itu dikatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Allah. Jadi ulama itu berbeda-beda mendefinisikan iman, tapi intinya sama. Nah, di dalam kitab ini dikatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Allah ta'ala. Iman itu adalah membenarkan, at-tasdiq, membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada para penceramah, para ustaz, para kiai, para mubaligh, para dai yang menyampaikan apa-apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita membenarkannya, maka di dalam diri kita itu ada iman. Membenarkan itu bukan sekedar di lisan saja, diucapkan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman berarti. Tidak boleh diucapkan iman saja, hati menolak, tidak boleh. Hati harus mantap. Ketika lisan mengatakan benar, itu bersumber dari Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, dan saya meyakininya, hati memantapkan. Apakah cukup sampai di situ saja? Tidak, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bersama-sama bahwasanya iman itu ada rukun-rukunnya. Kita sudah hafal semuanya. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua al-imanu bi malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga al-imanu bi kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat al-imanu bi rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, akhir zaman, hari kiamat. Yang keenam al-imanu bil qadri, iman kepada qada dan qadar. Yang kesemuanya sudah kita ketahui. Nah, apabila kita bicara iman, itu kita bicara hakikat. Siapa saja yang menyampaikan di sini tentang keimanan, siapa saja. Ustaz, penceramah, tuan guru, kiai, habaib yang menyampaikan di sini hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, itu kita sedang belajar ilmu hakikat. Jadi apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Ini pelajaran dasar. Cuma kadang-kadang di masyarakat itu pelajaran apa tadi di masjid, pelajaran hakikat, hati-hatilah. Dan kadang-kadang seperti itu. Padahal itu pelajaran dasar. Selama yang menyampaikannya aman saja, sesuai dengan Quran dan hadis, tidak ada masalah. Walaupun ada beberapa aliran hakikat yang menyimpang. Nah, yang menyimpang itu yang harus hati-hati. Sekali lagi, apabila kita belajar iman, kita belajar hakikat, ini adalah pelajaran dasar.
Di dalam agama Islam yang namanya dasar itu mudah, yang namanya dasar itu rendah, bukan pelajaran yang tingkat tinggi, bukan. Pertanyaannya, kenapa apabila kita bicara iman atau belajar hal-hal yang berhubungan dengan iman, itu berarti kita mempelajari ilmu hakikat? Jawabannya, karena kita tidak ada yang mengetahuinya. Ini yang disebut dengan hakikat, tidak ada yang tahu, termasuk yang menyampaikan. Contoh, iman kepada Allah. Kalau seandainya saya bertanya, mulut berakun dengan kian-kian berataan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, siapakah Tuhan kalian? Jawabannya sama. Terus kalian jawab, jawabannya pasti sama. Siapakah Tuhan kalian? Jawabannya sama. Kalau malaikat Mungkar Nakir mungkin Marabuk, siapa Tuhan kalian? Kalau laki-laki Marabbuka, Marabbuki, kalau perempuan Marabuk. Jawabannya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, apakah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian pernah bertemu dengan Allah? Dosa dijawab, jawabannya pasti sama. Tidak pernah kita bertemu dengan Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana kita mengetahui bahwasanya Tuhan kita itu Allah, sementara kita tidak pernah bertemu? Beda dengan kita orang tua. Umpamanya saya habis dilahirkan, saya dititipkan, habis lahir lalu dititipkan di panti asuhan. Cuma di panti asuhan itu dikasih tahu, ini foto kami berdua, kata orang tua saya, foto kami berdua, orang tua si bayi ini, kami titip di sini, ini fotonya. Ternyata setelah 20 tahun kemudian, tapi sudah diperkenalkan, fotonya orang tuamu. Orang tua kamu punya kesibukan, kamu dititipkan di sini. Nah, saya melihat fotonya. 20 tahun kemudian orang tua saya datang ke panti asuhan. Gimana perkembangan anak saya? Sudah 20 tahun, minta maaf lama datang ke sini. Sudah besar, usianya 20 tahun sekarang. Apa perlu saya panggilkan? Ketika dipanggilkan, anak saya itu kenal. Kenapa kenal? Karena ada fotonya. Ini fotonya. Nah, sekarang dia ubah. Tiba-tiba ini umpamanya ulah jangan sampai biar habis pengajian bujurkan, biar dititipkan di panti asuhan dulu. Jangan. Ini umpamanya saya habis dilahirkan dititipkan di panti asuhan langsung tanpa ngasih tahu nama, tanpa ngasih tahu gambar orang tua. 20 tahun kemudian tiba-tiba orang tua saya datang. Padahal saya setiap hari bertanya dengan pengurus panti, bapak saya yang mana ya? Dia nitip aja. Bapak saya yang mana ya? Dia nitip aja. Tidak kasih tahu nama, tidak kasih foto. 20 tahun kemudian, nah inilah bapak kamu, ibu kamu. Saya tidak pernah melihat, tidak tahu. Beda dengan saya pernah melihat di foto. Nah, begitu juga dengan Allah. Kira-kira bapak ibu pernahkah bertemu dengan Allah? Tidak pernah. Dari mana mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan kita? Dari mana kita mengetahui? Jawabannya dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan namanya. Beredar di masyarakat, hati-hati jangan sampai tersembah nama. Nah, hati-hati. Betul aja, hati-hati. Kalau saya yang dimaksud menyembah nama itu biasanya ada di masjid-masjid. Nah, kayak gini nih. Berarti dospek di sini sembahyang ada mau pindah-pindah sudah. Ya harus sembahyang Allah ini berarti kita sembah nama ini aja. Kita sembah berhala. Kaligrafi tulisan Arab. Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan salat untuk mengenangku. Nah, berarti kita kenal dengan nama sudah. Kita kenal dengan nama. Ini yang disebut dengan ilmu hakikat. Apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Tuhan yang mana? Allah. Allah yang mana? Nanti Allah yang mana? Jangan sampai Allah yang kaligrafi ini, tulisan Arab ini aja. Itu kesembah nama. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Quran surah Sajadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam sumastawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Kita menyembah itu. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya. Itu yang kita sembah. Apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Kenapa apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat? Karena kita tidak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah dalam Quran atau hadis Nabi. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, berimanlah kepada malaikat-malaikat Allah. Jawabannya sama. Kami beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pertanyaan kedua, pernahkah bertemu dengan malaikat-malaikat Allah? Jawabannya juga sama. Tidak pernah kita ketemu dengan malaikat-malaikat Allah. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan kita? Dari mana kita mengetahui bahwasanya malaikat-malaikat itu makhluk Allah yang wajib kita imani? Dari mana kita mengetahui? Kalau dia tidak tahu, nah itu keyakinan yang sepuh namanya. Kita mengetahui bahwasanya itu adalah malaikat-malaikat Allah. Itu ada di dalam Al-Quran. Allah yang memperkenalkan. Allah yang memperkenalkan. Dari mana kita mengetahui? Al-Quran. Banyak sekali Allah berbicara tentang malaikat-malaikatnya. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Allah yang memperkenalkan. Di malam Al-Qadar itu turun malaikat. Padahal kita tidak pernah melihat dan kita wajib mengimaninya. Kenapa wajib mengimaninya? Karena firman Allah. Iman kepada hari kiamat. Kalau saya bertanya, apakah Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian beriman dengan hari kiamat? Jawabannya pasti ya. Tidak boleh tidak. Cuma pertanyaan selanjutnya,
apakah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian pernah bertemu dengan hari kiamat? Jawabannya juga sama. Tidak ada di antara kita yang pernah mengalami kiamat itu, tidak pernah. Cuma kalau kiamat kecil, ya kiamat kecil itu seperti apa sih? Kiamat kecil itu minta maaf, minta ampun, minta ridho, minta halal. Kalau seandainya ada nyaman didengar, minta maaf. Kiamat kecil itu kita hendak buang air besar, kamar kecilnya antri. Itu kiamat kecil. Nah, baru ada istilah berkumpul. Itu yang pertama, antri. Lalu bersesumbar. Kalau ada yang dijual toret, wah ini juga 10 juta 10 kali, ya nah, itu manusia antri. Kiamat kecil. Atau tidak antri, airnya tidak ada. Itu kiamat kecil ya. Atau airnya ada, gayungnya tidak ada. Itu stresnya. Kenapa bisa mengesah kalau untuk kiamat kecil? Sering mengalaminya dulu. Pernah ada satu pengalaman yang sangat berharga. SD itu hari Minggu SD itu libur. SD karena hari libur lu mampir ke SD itu karena mah ada BAB, lu yakin di SD negeri itu ada toilet. Ada toilet rusak semua ya. Maka halus-halus tadi karena dua toilet SD ya. Ternyata di situ ada bininya penjaga sekolahan. Misi mulai, abahnya mana? Abahnya berjalan. Sini asik potong sayur. Bisa lah permisi akan koreksi dokter. Kan bisa sebelah. Saya pakai siwak tadi. Sebelah kosong. Bajunya ada, gayungnya ada, lawaknya tidak ada. Ujar si ibu bini wakar tadi, penjaga sekolah. Ada bapak, pintunya ada bapak. Apanya ada bapak? Iya tidak bapak. Kita ya bapak tahu ya. Si Jin sudah terbiasa tiap di situ kalau berkunci, ada pintu. Kalau pintunya ada kau tutup, ada bapak bisa diganjel dengan ember. Pintunya tidak ada, nanti apa dia? Di mana-mana pintu betul. Wah itu kiamat. Duh, ya Allah. Udah Bismillah. Bumi bukan rumah, kebun lagi. Ayo. Nah, itu mengalami kiamat kecil ya. Walaupun ada ulama yang membantah kiamat kecil itu tidak ada. Tapi ada ulama yang membagi kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu ya musibah-musibah yang kita alami setiap hari. Sedangkan kiamat besar itu hancurnya alam semesta. Nah, silahkan beda pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, kita tidak usah mengencangkan urat leher. Nah, kita tidak usah berdebat, tidak usah bermusuhan. Yang yakin kiamat itu hanya ada satu yang besar, itu yang mengatakan dua, silahkan berbeda pendapat. Silahkan berbeda pendapat. Nanti apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada ketentuan Allah yang sudah ditulis, sudah disimpan di Lauhul Mahfuz dan belum terjadi. Qadar yang disimpan di Lauhul Mahfuz tadi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Bu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau definisinya sama seperti ini, qada ketentuan Allah yang sudah ditulis, sudah disimpan di Lauhul Mahfuz dan belum terjadi. Qadar
yang disimpan di lauh mahfuz terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebutnya takdir. Kalau definisinya sama seperti ini, kita akan memiliki keyakinan yang sama bahwasanya takdir itu tidak bisa dirubah. Jadi keyakinan ulun keyakinan ulun 30 tahun lebih ulun sampaikan ke masyarakat, walaupun ulun tidak menafikan bahwasanya ulama berbeda pendapat apakah takdir bisa dirubah, apakah tidak bisa dirubah. Ulama yang pertama, tidak ada takdir yang bisa dirubah. Ulun ikut di sini. Ulama yang kedua, ada yang mu'allaq, ada yang mubrah, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah, silahkan yang ikut ulama kedua, silahkan. Yang penting kita jangan bermusuhan, tidak usah berdebat. Kenapa mereka mengatakan bisa dirubah? Karena definisinya berbeda. Definisi. Bila definisinya berbeda, kita akan memiliki pendapat asumsi yang berbeda juga. Pendapat yang berbeda. Silahkan. Yang mengatakan bisa dirubah, silahkan. Yang mengatakan ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, silahkan. Yang ikut pendapat tidak bisa dirubah, ulun ikut pendapat ini, tidak ada takdir yang bisa kita rubah. Ini hakikat, ilmu hakikat. Untuk mempermudah pemahaman, qada itu ketentuan Allah yang belum terjadi. Sudah ditulis tapi belum terjadi. Yang perlu kita garis bawahi, kita tidak tahu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita tidak mengetahui yang tertulis ketentuan kita di lauh mahfuz setelah ini apa, nggak tahu kita. Itu yang paling penting. Yang jadi masalah karena contohnya guru kejadian sudah tahu, nggak jadi masalah. Kadang-kadang seperti itu. Yang penting kita tidak tahu. Ini mudahnya qadar yang disimpan di situ terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyebutnya takdir. Bila keyakinan kita sama contohnya seperti ini, definisinya seperti ini, maka kita tidak akan berbeda pendapat. Kita akan memiliki pendapat yang sama, tidak ada takdir yang bisa kita ubah. Contoh, nasi sudah jadi bubur. Bubur itu takdir. Bubur itu takdir. Nasi sudah beda. Nasi belum jadi bubur, beda. Memasak beras pengen dijadikan nasi, ternyata kebanyakan air, kurangi airnya, kuras airnya. Kalau sudah masak, airnya sudah habis, jadi bubur, tidak ada harapan bisa dirubah. Adakah ibu-ibu yang pandai memasak merubah bubur jadi nasi? Nah, itu takdir. Tapi manusia sikapnya beda-beda. Yang pertama, si emak memasak nasi, memasak beras jadi bubur. Kasih tahu suaminya, abahnya, nasi jadi bubur aja. Ujar abahnya yang keluarga pertama, aman. Dia tinggal di makan aja lagi, sebisanya seadanya. Keluarga yang kedua, abahnya, nasi jadi bubur abahnya. Oh ya kan, sudah ke pasar lagi, pasar Pak tadi, pasar Ahmad, nukar bawang perai, bawang bombay, bawang putih, daun seledri, daun sop, nukar ayam, ampela, hati, jeruk nipis, cabai rawit, jadi bubur ayam spesial. Ya kan? Jadi bubur ayam spesial. Keluarga ketiga, abahnya, nasi jadi bubur, bermamai-mamai. Keluar kata-kata ada bagus, bertahun-tahun memasak nasi ini mungul, kan sakit hati emak-emak gitu lah.
dibikin spesial. Begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian, pertanyaannya, siapa yang menjadikan kematian? Allah. Yang menjadikan kehidupan, pertanyaannya, siapa yang menjadikan kehidupan? Allah. Untuk apa Allah menjadikan kematian? Untuk apa Allah menjadikan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji diri kalian, siapa di antara kalian yang paling istimewa amalnya, yang paling baik sikapnya. Mati itu takdir, hidup itu takdir. Musibah takdir. Bisakah kita merubah? Saya naik sepeda motor, umpamanya naik sepeda motor lewat jalan berpasir, pakai rem muka, jatuh saya. Ini umpamanya tak jatuh, sepeda motornya rusak, awak pingkut. Itu takdir. Bisa nggak dirubah? Dirubah, dikembalikan. Kejadiannya jam 7 pagi, jatuh jam 7 lewat 5, jam 7 lewat 10. Bisa nggak kita mengembalikan ke jam 7 pagi, jam 7 kurang 5? Kadang jadi lewat situ, lewat jalan lain dulu. Tidak bisa. Takdirnya jatuh, gugur, kecelakaan tunggal. Takdirnya lecet-lecet pada luka-luka. Takdir namanya itu. Bagaimana caranya supaya apa yang sudah terjadi itu istimewa? Dekat-dekat diri kepada Allah, astagfirullahaladzim, berzikir, istighfar, guguran dosa-dosa, astagfirullah, lepas salah biji, rem muka tadi, pas lewat jalan berpasir, gugur aja lalu kan. Tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah ngomel-ngomel, karena sudah terjadi. Adalah di antara kita yang bisa merubah karena jadi gugur, kan sudah gugur, lalu dirubah karena jadi gugur. Tidak bisa, karena sudah gugur. Bisa dirubah? Tidak bisa. Tapi silakan berbeda pendapat, yang mengatakan takdir bisa dirubah, yang mengatakan takdir tidak bisa dirubah, silakan. Urut kekeh sampai sekarang bahwasanya takdir Allah itu tidak ada manusia yang bisa merubah, tidak ada. Pasti pertanyaannya, saya paham itu. Firman Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu dalam pelajaran tasawuf itu ayat-ayat syariat. Kategori ayat-ayat syariat ditujukan kepada ahli syariat tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Islam. Allah tidak merubah nasib 1 tahun sampai kau itu sendiri merubahnya. Pertanyaannya, bisakah kita merubah nasib kita? Tidak bisa. Kita hanya bisa berusaha. Yang merubah nasib kita itu Allah Ta'ala. Tidak bisa kita merubah. Bagaimana dengan hadis Nabi? Pasti sudah itu hubungannya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, jalin tali silaturahim. Pertanyaannya, bisakah kita bersilaturahim tanpa takdir dari Allah Ta'ala? Tidak bisa. Kita bisa silaturahim, takdir sudah. Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan panjangkan usia kita dengan silaturahim yang diobrolkan yang baik-baik, berpanjang usia kita. Usia kita tenang dengan kebaikan itu berpanjang. Ini umpamanya usia ulun 70 tahun, usia kawal ulun 70 tahun. Cuma kawal ulun ini mulai dari lagi kecil sampai sekarang bermaksiat terus.
Nah itu pendek umurnya, walaupun usianya 70 tahun. Ulun mulai dari kecil sampai umur 70 tahun beribadah aja, ini umpamanya lah beribadah aja. Nah itu panjang usianya. Nabi ditanya siapakah orang yang baik itu ya Rasul. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang usianya, baik amalnya. Siapakah orang yang tidak baik itu ya Rasul? Orang yang tidak baik itu orang yang panjang usianya, buruk amalnya. Buruk amalnya. Yang bagus itu mulai dari kecil sampai dia umur 40 bermaksiat, di atas umur 40 bertaubat, bertaubat umur 60 meninggal. Nah itu bagus tuh. Yang jadi masalah itu mulai kecil sampai umur 40 tahun beribadah, di atas umur 40 tahun bermaksiat meninggal. Itu ruginya, itu takdir itu. Tidak bisa, kita tidak bisa merubah takdir, tidak bisa. Saya ikut pendapat ini, tidak ada manusia yang bisa merubah takdir. Kalau di pelet itu ada pelet kurang malah itu ada Doraemon hari Minggu jam 8 pagi dulu. Nah itu misalnya merubah takdir, itu asli itu merubah takdir itu. Si Sunio tuh jam 7 pagi lari-lari, jam 7 pagi jatuh, luka kakinya, luka tangannya, luka jidatnya. Lapor ke Doraemon, Doraemon saya jatuh, luka, sakit badan, sakit kaki. Kata Doraemon, sebentar, pintu ajaib kembali ke masa lalu. Semua jam di kampung itu di rumahnya ke jam 7 kurang 5. Kembali Sunio jalan naik sepeda, ada jatuh. Nah itu asli merubah takdir, cuma hanya ada di pada kartu. Di kehidupan sehari-hari itu tidak ada. Kembali jamnya itu terputar kembali, semua rumah di kampung itu berputar kembali jamnya. Dari mana lu mengetahuinya? Bahari penggemar pelet itu. Tahu aja waktu mengulinya berkira-kira kan. Kira-kira dalam kehidupan sehari adalah kira-kira itu. Kalaupun ada pelet aja, pelet kembali ke masa lalu. Apa itu Terminator? Kalau yang pernah Buddha Bahari di bioskop nonton film Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, penggemarnya banyak. Nah si robot ini diciptakan oleh orang ini di tahun 2023. Ini kan kita 2026 kan. Si robot itu diciptakan 2023. Kejadiannya pelet itu tahun 1986. Bayangkan ya. 1985. Yang menciptakan itu si anak muda ini. Nah si robot ini datang ke masa lalu untuk menyelamatkan si anak muda ini. Itu jelas banget pun itu jelas sudah. Tapi lagi ya kan kembalinya anehnya robot yang diciptakan tahun 2023 kembali ke tahun 1985 menciptakan si anak muda, si profesor, si insinyur yang menciptakan robot di tahun 2023. Jelas ada masuk akal itu. Cuma penontonnya sih kebanyakan. Termasuk penonton itu. Dan tahu di bumi pengen tahu cuma rame dia Allah biasa. Tuhan pemeran Tuhan Arnold Schwarzenegger Tuhan dulu mau sterek sini. Wah ini ujung sudah ujung. Nah, tahun yang lalu 15, 25, 40 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu. Allah Akbar. Kira-kira demikian. Ini perkenalan saja. Mungkin ada perbedaan. Hari ini Isra menurut jam itu jam 6 lewat 7. Jam 6 lewat 7 itu
matahari hanya timbul ketika jam 6:07 itu haram mendirikan sholat. Ingat, haram mendirikan sholat sampai setinggi seukuran tombak, sampai meninggi seukuran tombak. Ulama berbeda pendapat ukuran tombak. Yang urut 5 menit lewat berarti jam 6:12 itu jam 10 pagi. Ada yang mengatakan 8 menit, ada yang mengatakan 12 menit. Nah, silakan beda pendapat. Urut yang 5 menit. Ujar guru Jamal dosen puisi orang Lampung. Dan sini lewatkan sini S2 ilmu palak. Ujar sini lewatkan 4 menit. Nah, sini ahli palak, ilmu palak. Ini palak bujuran lah, lain palak rokok ya. Sini ahli palak juga, ahli hisab juga sih. Nah, itu ujar sini lewatkan 4 menit. Pun pernah dengar ceramah sini lewatkan 4 menit, ujian guru lewatkan 5 menit. Ada lagi guru lain lewatkan 4 menit. Nah, di dosen di puisi lewatkan 12 menit. Silahkan berbeda pendapat. Urut beberapa kali sudah berdiri di tengah kota. Jam 6 lewat, ini kan jam 6 lewat 7, jam 6 lewat 12 berdiri di tengah kota itu. Matahari itu tinggi sudah. Pertanyaannya, tombaknya itu ditaruh di mana? Kalau seandainya tombak ulun semeter setengah diletakkan di atas bukit, lewat sudah di atas bukit sana. Tapi kalau dia dapat di hadapan sini jam 9 kena, si letakkan jam 9 kena, tinggi jam 9 kena. Nah, maksudnya tombaknya diletakkan di mana? Meninggi seukuran tombak. Mengalih benar tuh ya, terjemahkan meninggi seukuran tombak. Karena yang diukur itu bukan bukit, bukan gunung. Yang matahari terbit itu tuh laut. Batasannya tuh laut. Matahari naik ke sunrise kayak orang-orang. Tuh lain gunung, sunrise itu laut. Ya kalau sunrise kalau dia turun, sunset. Oh, tahu juga loh. Sunset, sunrise, matahari terbit. Silahkan berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau Allah berdasarkan riwayat, barang siapa yang datang sholat subuh berjamaah ke masjid, ini hadisnya lemah, tapi bagus diamalkan. Barang siapa datang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk sejenak, apakah baca Quran, apakah di situ ada takbir, apakah dia halawat, apakah dia berwirid, apakah dia amalan, duduk sejenak sampai matahari meninggi. Nah, itu susah kita menafsirkannya. Sampai matahari terbit meninggi. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan jalannya haji dan umrah secara sempurna 3 kali. Sempurna. Nabi mengatakan 3 kali. Hadal hadis dhaif, hadis ini lemah, tapi bagus diamalkan. Bagus. Di dalam kitab Ihya itu 90% hadisnya lemah. Jangan dikira Imam Ghazali itu kada hafal hadis sahih, hafal saja. Quran hafal, hadis sahih hafal, hadis dhaif hafal. Cuma sih menulis kitab karena girah masyarakat ketika itu tidak semangat beribadah, maka sih menyusun kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama dengan mengambil referensi hadis-hadis yang lemah. Di zamannya itu ditentang, Ihya itu ditentang di zamannya oleh masyarakatnya. Itu tidak boleh beramalan dengan hadis lemah. Sekarang di Indonesia Ihya itu dipakai, menyebar. Bayangkan 505 Hijriah, 450 Hijriah lahir, meninggal 505 Hijriah. Sekarang 1447 Hijriah, kurang lebih 900 tahun. Dipakai se-Asia nya pakai Ihya Ulumuddin gitu. Karena bagus di sana tata cara mandi, fadilah berwudu detail. Kalau biar di kitab Ihya yang Arabnya 4 jilid, yang terjemahnya itu
berapa jilid terjemahnya. Kalau isi kitab itu yang jilid pertama yang Arabnya itu membahas masalah berwudu, tata cara mandi, fadilah berwudu detail. Walaupun ditulis hadis dhaif. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebih minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bil nuril fahmi wa tahtana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.